Pernah kebayang nggak kalau semua orang di Indonesia dimanapun mereka berada bisa nikmatin internet super kencang dan harganya terjangkau? Nah, ini bukan lagi mimpi. Ada sebuah cetak biru yang ambisius banget, namanya Internet Rakyat. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas rencana besar ini. Ini bukan cuma soal koneksi internet loh, tapi soal masa depan digital bangsa dan keadilan ekonomi. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, langsung aja ke intinya. Lihat penawaran ini deh. Internet dengan kecepatan sampai 100 Mbps, harganya cuma Rp100.000 sebulan. Itu pun udah termasuk data tanpa batas alias unlimited, plus modemnya dikasih gratis. Jujur aja, di pasar sekarang, penawaran kayak gini tuh hampir nggak ada. Ini sih bener-bener bisa mengubah peta permainan konektivitas di Indonesia. Pasti, pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita, serius nih, kok bisa semurah itu? Kedengarannya emang terlalu bagus untuk jadi kenyataan kan? Nah, untuk ngerti kenapa solusi ini begitu revolusioner, kita justru harus mundur sedikit dan lihat dulu seberapa besar sih masalah yang lagi kita hadapi sekarang. Di bagian pertama ini, kita akan mengungkap sebuah ironi yang jujur aja cukup menyakitkan. Ironi digital di Indonesia. Kita bakal lihat data-data yang nunjukin kenapa internet cepat itu bukan lagi soal kemewahan, tapi udah jadi kebutuhan pokok yang bakal nentuin nasib bangsa kita ke depannya. Slide ini nunjukin fakta yang pahit banget. Coba lihat grafiknya. Di antara negara-negara ASEAN, kecepatan internet kita itu ada di paling bawah. Tapi, giliran harga per Mbps-nya, kita justru yang paling mahal. Jadi, kita bayar lebih mahal buat dapetin layanan yang lebih lambat. Aneh kan? Inilah ironi yang jadi tembok penghalang besar buat kemajuan digital kita. Dan dampak dari internet mahal dan lambat ini bukan cuma angka di atas kertas. Ini kenyataan pahit di lapangan. Bayangin, 86% sekolah di Indonesia belum punya internet yang layak. Artinya apa? Jutaan siswa kita kehilangan akses ke lautan ilmu pengetahuan. Lalu, 75% puskesmas juga kesulitan terhubung. Ini menghambat layanan kesehatan jarak jauh yang krusial. Ini bukan lagi soal statistik, ini soal masa depan generasi kita. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, solusinya. Gimana caranya harga internet bisa ditekan semurah itu? Jawabannya ada di dua terobosan teknologi yang jadi tulang punggung program ini. Inovasi yang pertama namanya 5G Fixed Wireless Access atau FWA. Gampangnya gini, lupakan deh proses gali-gali tanah buat masang kabel fiber optik yang mahal dan makan waktu berbulan-bulan. Dengan FWA, sinyal internet super cepat itu dipancarkan langsung dari menara BTS ke modem di rumah kita. Mirip kayak siaran TV, tapi ini isinya internet. Jauh lebih cepat, lebih murah, dan efektif banget buat menjangkau daerah-daerah terpencil. Inovasi kedua, namanya Open RAN. Kalau jaringan tradisional, itu ibaratnya kita beli mobil dari satu merek, di mana semua suku cadangnya harus dari merek itu juga, terkunci. Nah, Open RAN ini memungkinkan operator buat ngerakit mobil jaringannya sendiri. Mereka bebas pilih komponen terbaik dari vendor mana aja. Hasilnya, persaingan jadi sehat, harga jadi lebih murah, dan inovasi jadi nggak ada matinya. Nah, teknologi canggih tadi tentu butuh perangkat yang oke juga di rumah kita. Ini dia modemnya. Bukan modem kaleng-kaleng ya, ini udah support Wi-Fi 5, softwarenya fleksibel, bahkan kemasannya pun ramah lingkungan. Dan yang paling penting, perangkat ini dipinjamkan secara gratis selama kita berlangganan. Mantep kan? Oke, teknologinya udah keren. Pertanyaan berikutnya, siapa aja sih yang ada di balik proyek raksasa ini? Terus yang paling penting, gimana cara kita buat daftar? Yuk, kita masuk ke detail pelaksanaannya. Proyek sebesar ini jelas nggak bisa dikerjain sendirian. Lihat deh daftar mitranya. Ada nama-nama raksasa teknologi dunia kayak Nokia, Huawei, sampai Qualcomm. Ini nunjukin kalau proyek ini serius banget dan punya fondasi teknis yang kuat. Ini bukan cuma wacana, tapi kolaborasi industri yang nyata dan solid. Pasti kita semua penasaran kapan nih ada di daerah saya. Nah, peta ini nunjukin tahap awalnya. Mulai November 2025 nanti, fokusnya ada di 3 area kunci, Jawa, Maluku, dan Papua. Baru setelah itu diperluas secara bertahap ke seluruh Indonesia. Jadi ini memang sebuah maraton untuk pemerataan, bukan lari sprint. Sabar sedikit ya. Terus gimana cara daftarnya? Tenang, prosesnya dibikin super gampang, cuma 5 langkah. Kalian tinggal kunjungi portal resminya, isi data, verifikasi lewat WhatsApp, lengkapi alamat, dan setujui syaratnya. Udah, gitu aja. Nanti tim teknis yang akan hubungi buat jadwalin instalasi. Gampang banget. Oke, rencananya kedengeran bagus banget. Tapi, biar adil, kita juga harus lihat dari dua sisi. Apa aja sih potensi dampaknya yang luar biasa besar, dan apa aja tantangan realistis yang mungkin bakal dihadapi. Yuk kita bedah lebih dalam.
Kalau program ini berhasil, dampaknya buat Indonesia itu bakal masif banget. UMKM bisa naik kelas dan jualan online ke seluruh dunia. Layanan pemerintah jadi lebih cepat dan efisien, anak-anak di desa bisa belajar dari guru-guru terbaik via internet, dan layanan kesehatan bisa menjangkau lebih banyak orang. Ini bisa jadi lompatan besar buat ngurangin kesenjangan antara kota dan desa. Tapi, kita harus tetap realistis. Seambisius apapun sebuah rencana, pasti ada aja rintangannya kan? Nah, apa aja sih potensi kerikil tajam yang bisa bikin proyek ini tersandung di tengah jalan? Di sini kita bisa lihat analisis untung ruginya secara jujur. Kelebihannya jelas, harga yang gila-gilaan murahnya, nggak ada biaya pasang di awal, dan potensi jangkauannya luas. Tapi kita juga harus sadar, tantangannya. Di awal, cakupannya pasti masih terbatas. Kualitas sinyal nirkabel juga bisa naik turun tergantung lokasi. Dan mungkin akan ada sedikit kendala teknis di fase awal. Ini wajar banget untuk proyek sebesar ini. Jadi, setelah kita lihat semua detail teknis, rencana, sampai tantangannya, mari kita tarik sebuah kesimpulan besar. Proyek internet rakyat ini bukan cuma soal kabel dan sinyal. Ini adalah sebuah misi untuk menyatukan Indonesia secara digital dan mewujudkan keadilan sosial untuk semua. Biar lebih kebayang pentingnya program ini, anggap aja pembangunan digital kita itu kayak trilogi film. Babak pertama itu Palaparing, yang membangun jalan tol digital di seluruh Nusantara. Babak kedua adalah berbagai kebijakan untuk daerah 3T. Nah, internet rakyat ini adalah babak ketiganya, babak penutupnya, membangun jalan-jalan kecil yang nyambungin internet dari tol digital itu langsung ke depan pintu rumah kita masing-masing. Ini adalah potongan puzzle terakhir yang selama ini kita cari. Dan inilah inti dari segalanya. Gambar timbangan ini simbol yang pas banget. Tanpa akses internet yang merata, sebagian masyarakat kita akan tertinggal. Tapi dengan inklusi digital, mereka punya kesempatan yang setara untuk belajar, untuk bekerja, untuk dapat layanan kesehatan yang lebih baik. Jadi, ini bukan lagi soal ngasih ikan, tapi ngasih kail digital, agar semua orang bisa memancing peluangnya masing-masing. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah kalimat yang jadi jiwa dari keseluruhan program ini. Menyambungkan Indonesia, memberdayakan masa depan. Ini adalah sebuah janji, bahwa setiap sinyal yang terpancar bukan cuma menghubungkan perangkat, tapi juga menghubungkan harapan setiap anak bangsa dengan masa depan yang jauh lebih cerah dan lebih adil.